Menurut kalender gereja ini hari ini adalah minggu pertama setelah minggu Trinitas. Ya. Kita 2 minggu lalu itu minggu Pentakosta, lalu minggu Trinitas, dan ya ini minggu pertama setelah minggu Trinitas ya. Ayat untuk khotbah minggu ini yaitu dari Yeremia 23 16 sampai 29. Yeremia 23 16 sampai 29. Kita membaca bergantian. Mungkin kita baca kiri kanan gitu ya. Ada yang inden kiri, inden kanan. Itu mungkin nggak selalu jelas, tapi ya kurang lebih. Sekali lagi ya, Yeremia 23 ayat 16 sampai 29. Saya akan membaca terlebih dahulu. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepadamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan menyampaikan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang keluar dari mulut. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista aku, Tuhan berfirman, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab siapakah yang hadir dalam musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman? Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah badai Tuhan, murkanya yang berkobar telah. Pusaran angin puting beliung menerpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia melaksanakan mewujudkan rancangan hati. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus nabi-nabi itu, namun mereka langsung pergi. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir di dalam musyawarahku, mereka akan mengabarkan firman. Membawa mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari perbuatannya yang jahat. Apakah aku ini Allah di tempat yang dekat saja? Demikian firman Tuhan. Dan bukan Allah di tempat yang jauh juga. Sekiranya seseorang menyembunyikan diri di tempat tersembunyi, apakah aku tidak melihat dia? Demikian firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikian firman Tuhan. Kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, sudah baca yang genap beberapa ayat lagi. Aku telah mendengar apa yang dikatakan para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Sampai kapan hal itu dalam yang bernubuat palsu dan menubuatkan tipu muslihat hatinya sendiri. Yang merancang untuk membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada yang lain, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku demi Baal. Nabi yang mendapat mimpi biarlah menceritakan mimpinya. Nabi yang mendapat firman biarlah menyampaikan firman dengan benar. Apa hubungannya antara jerami dengan gandum? Demikian firman Tuhan. Bukankah firmanku seperti api, demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan anugerah kehadiran Tuhan. Saudara berdoa untuk diri saudara masing-masing, saudara mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan juga berdoa untuk saya. Mari kita buka suara. Tuhan, di pagi hari ini kami menanti firman Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap dari kami boleh mendapat firman yang berasal dari Tuhan, dan hidup kami sekali lagi boleh diubahkan menjadi manusia yang orang percaya yang semakin mencintai Tuhan, semakin mengerti kedalaman cinta kasih Tuhan, menggerakkan kami mencintai Engkau dan juga mencintai sesama. Berkatilah Tuhan hamba-Mu, berkati setiap daripada kami berdoa supaya Engkau hadir
berada di tengah-tengah kami pada pagi hari. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Ya saudara, ini renungan mengikuti kalender gereja ya, kalender gereja. Gak mutlak sih ya, ini kita lagi pula kita di Geri, bukan cuma Geri tapi gereja Reform. Pada umumnya itu khotbah expository preaching ya, dari satu kitab dibahas dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Tapi ada keindahannya sendiri waktu menggunakan kalender gereja ya. James Smith ya, James K. Smith. Dia mengatakan waktu kita mengikuti kalender gereja itu kita jadi sadar bahwa di dalam liturgi gereja itu ada satu penyataan, satu kesaksian kita orang Kristen itu punya unique sense of temporality. Kita itu ada kesadaran bahwa hidup ini sementara, temporal ya. Ada saat-saatnya gitu saya. Ada kairosnya ya, ada waktu-waktu tertentu. Kalender gereja yang kita tahu ya Natal gitu ya, Natal itu kita tahu gitu. Karena seluruh dunia merayakan Natal ya. Jumat Agung ya, kita juga mestinya nggak lupa sih Jumat Agung, Minggu Paskah ya. Tapi waktu kita bicara Pentakosta ya, hamba Tuhan pun kadang bisa lupa ya saya, Pentakosta gitu. Belum lagi kita bicara tentang Trinitatis, first week after Trinitatis, setelah itu ada Rogate, Cantate, Jubilate dan seterusnya dan seterusnya. Memang nggak mutlak sih, ini bukan sesuatu yang dogmatis ya, tapi ambil ilustrasi sederhana aja ya. Mungkin waktu kita hari ulang tahun deh, mungkin deh saya nggak harus pesta besar sih, tapi biasanya kita ada certain perenungan nggak sih saya? Paling sedikit ya ada kue kecil sama lilin ya, dan melakukan ritual yang nggak ada perlunya itu. Menyalakan lilin ditiup lagi gitu ya. Enggak ada gunanya, ngapain dihidupin tuh dimatiin lagi gitu. Tapi kita still do konyol thing itu kan ya. Ya itu unique sense of temporality ya. Privat ya, individual, urusannya dengan hari ulang tahun kita gitu. Tapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita ya itu of course kita itu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ini adalah vision of the kingdom of God, visi kerajaan Allah ya. Dan temporalitasnya ya ini ya, kalender gereja, kita lagi di mana sih? Di dalam kalender gereja hari ini ya, ini apa message utamanya sebetulnya, seperti tadi kita baca dari Yohanes ya, tadi kan kita bacaan dari Yohanes, by the way fotum dan pembacaan Alkitab kita itu memang mengikuti kalender gereja. Ini adalah setelah Pentakosta, ya, terus kemudian Minggu Trinitas. Setelah Trinitas kita diarahkan kepada sesama manusia ya, sesama manusia. Perintah ini kita terima dari Dia ya. Barang siapa mengatakan dia mengasihi Allah, siapa yang berkata dia mengasihi Allah, dia juga seharusnya mengasihi saudaranya ya, saudara-saudarinya. Ya, ini adalah message utamanya ya. Sekali lagi ya, Pentakosta itu Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kepada Kristus yang membawa kepada Bapa. So that's why Minggu Trinitatis. Minggu Trinitatis itu bukan diayati secara mistik ya, terus kemudian kita masuk kepada perenungan mistik, tapi dibawa kepada sesama ya, dibawa kepada sesama manusia supaya kita boleh mengasihi. Mungkin kita bertanya apa sih hubungannya ini ya, Pak, ayat-ayat yang keras tadi Yeremia 23 dengan mengasihi sesama, kayaknya jauh sekali ya. Waktu kita baca, saya nggak tahu waktu sudah baca tadi Yeremia 23 ya, kesan pertama saudara apa ya gitu waktu baca ini ya. Ayat-ayat yang keras ini. Tuhan berperang melawan nabi-nabi palsu ya. Apa sih hubungannya sih dengan ini ya, dengan mengasihi sesama gitu, dengan panggilan kita yang katanya mengasihi Tuhan seharusnya mengasihi sesama. Kenapa mesti ada pembahasan tentang nabi palsu? Ada beberapa aspek ya yang kita bisa soroti di sini gitu. Tapi sekali lagi ya, mengulang pertanyaan saya tadi. Waktu sudah membaca bagian ini ya, kesan pertama itu apa ya? Maksudnya ini apa? Spontan saja.
Mungkin kita akan mengatakan, ya hati-hati ya, jangan sampai kita itu mendengarkan nabi palsu. Kita mesti minta kepada Tuhan supaya kita bukan mendapat nabi palsu, ya, tapi kita nabi yang diutus Tuhan, yang betul-betul menyampaikan firman Tuhan, gitu kan ya. Itu berarti kita menempatkan diri kita di dalam posisi pendengar, ya. Sekali lagi ya, ini peringatan keras kan, Tuhan berperang melawan nabi palsu. Ya, terus kita bilang, jangan sampai di dalam hidup ini ya, saya diajar oleh nabi palsu, saya maunya diajar oleh nabi yang betul-betul diutus oleh Tuhan. Itu berarti kita memosisikan diri kita sebagai orang yang diadres, yang disapa ya oleh nabi-nabi itu, entah nabi yang palsu atau nabi yang diutus oleh Tuhan. Tapi sebenarnya membaca firman Tuhan itu bisa lincah ya, kita nggak harus selalu menempatkan diri di satu karakter seperti itu ya. Misalnya kita baca perumpamaan ya, saya muter sedikit ya, Saudara membaca perumpamaan anak yang hilang misalnya ya. Nah, kita bisa menempatkan diri kita di dalam posisi, maksudnya pendengar ya, posisi anak yang hilang ya, yang perlu bertobat, perlu kembali kepada Bapaknya, kembali kepada Tuhan, dan akhirnya diampuni itu. Tentu kita bisa menempatkan diri di situ. Gitu. Biasanya mungkin dipakai di khotbah KKR regional, mungkin ya, yang lebih ke arah sana. Tapi kita juga bisa menempatkan diri kita di dalam posisi anak sulung kan sebetulnya gitu, yang susah untuk melihat orang bertobat diampuni, gitu. Yang nggak luas hatinya ya, yang judgmental ya, yang nggak tahu apa artinya berbelas kasihan kepada sesama. Gitu. Jadi kita menaruh diri kita bukan di dalam posisi anak yang hilang yang diampuni, tapi menaruh diri di dalam posisi anak sulung yang nggak bisa mengampuni. Gitu. Tapi kita juga bisa menaruh diri kita, tentu saja ya, setelah kita bercermin sepertinya kita memang mirip anak sulung, ya seharusnya lalu bagaimana? Ya kita belajar untuk bagaimana menjadi penurut peneladan Allah. Ya. So belajar bagaimana saya bisa menjadi bapa yang mengampuni anaknya itu. Gitu. Sudah melihat di sini dalam satu cerita saya, kita bisa taruh diri kita di sini atau di sini atau di sini ya. Nggak harus di satu posisi terus gitu saya, di satu posisi terus. Kadang-kadang bias ya saya, kita waktu kita mendengar misalnya tentang nabi palsu ya, kita langsung oh, itu nabi palsu ya. Saya jangan berurusan dengan mereka gitu. Jangan-jangan saya kita nabi palsu nih, jangan-jangan gitu. Sudah pikir, ya nggak mungkin ya, saya bukan hamba Tuhan, kapan saya khotbah? Itu kan Pak Harli gitu kalau di sini, itu dia yang harus hati-hati, bukan saya. Gitu. Saudara, waktu kita bicara tentang ini ya, tentang nabi, itu kan ada kaitannya dengan menyampaikan firman Tuhan ya. Ada kaitannya dengan apa yang keluar dari mulut kita gitu. Yang keluar dari mulut kita itu apa sih sebetulnya gitu? Saudara, itu kita percaya dari perspektif teologi reform, memang yang namanya nabi itu ya sudah berhenti, nggak ada lagi. Sudah selesai, nggak ada lagi nabi betul gitu. Tapi bukan berarti nggak ada fungsi nabi loh. Dan fungsi nabi itu bukan hanya untuk pendeta, bukan hanya untuk hamba Tuhan. Tapi untuk setiap orang percaya gitu. Apa yang keluar dari mulut saudara kepada sesama manusia, ini ya, sudah di sini sudah langsung bisa melihat kaitannya dengan mencintai sesama kan. Saya suka pakai ilustrasi ini ya, sederhana ya. Orang yang bisu ya, orang bisu ya. Orang bisu itu persoalannya itu di mana gitu. Orang bisu itu persoalannya di telinga, orang bisu itu persoalannya itu di telinganya, telinganya dia itu nggak bisa mendengar gitu. Karena dia nggak pernah bisa mendengar, ya, makanya dia nggak tahu apa yang mesti keluar gitu. So output yang keluar itu tergantung dari input yang masuk itu apa. Gitu. Dan saudara mendapati prinsip itu persis di sini kan ya. Nabi-nabi itu bernubuat kepadamu, mereka memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Mereka menyampaikan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang keluar dari mulut Tuhan, bukan apa yang keluar dari mulut Tuhan. Mereka nggak hadir di dalam musyawarah Tuhan, mereka nggak ada di sana. Dengan kata lain mereka nggak mendengar apa yang dikatakan Tuhan.
Mereka nggak punya kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Makanya yang keluar dari mulutnya itu ngawur luar biasa ya, luar biasa ngawur. Tuhan nggak pernah bilang itu kalimat yang dari dirinya sendiri. Serius ya kalimat ini ya. Di dalam ayat Alkitab pernah ada satu ayat yang atau kadang jarang dibahas ya, tapi dikatakan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kata-kata yang keluar dari mulut kita ya di hari penghakiman. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita Tuhan akan minta pertanggungjawabannya. Gitu. Kita keluar apa ya dari mulut kita? Gitu. Sekali lagi ya, kita coba merenungkan diri kita, menempatkan diri kita bukan di dalam posisi penerima perkataan-perkataan entah dari nabi palsu atau dari nabi yang diutus Tuhan, bukan dari posisi penerimanya, tapi dari posisi pembicaranya sekarang, dari posisi pembicaranya. Sekali lagi ya saya, orang yang gak peka terhadap apa yang dikatakan Tuhan, orang yang gak hadir di dalam musyawarah Tuhan, dia akan mencelakakan sesamanya. Bukan kebetulan saya percaya Yesus Kristus itu adalah Sang Firman, Logos, Nabi di atas segala Nabi. Nabi di dalam perjanjian lama itu masih ada gapnya ya, tentu ada gapnya, mereka orang berdosa. Termasuk Nabi yang diutus oleh Tuhan ya. Setaat-taatnya mereka tetap bukan sinless, bukan tidak berdosa, jadi ada gap ya. Tapi mereka bergumul jangan sampai apa yang mereka katakan itu bukan berasal dari Tuhan, tapi sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Mereka nggak berani sembarangan bicara ya. Kalau Tuhan bilang mesti menegur, ya mereka menegur. Kalau Tuhan bilang mesti menghibur, ya menghibur. Itu profetik namanya ya. Gereja bisa kehilangan prophetic voice. Sudah terjadi di dalam sejarah dan ya kayaknya akan terus terjadi. Dan saudara dan saya juga nggak kebal. Di dalam bagian ini apa yang kita baca? Yang kita baca yaitu adalah ini bangsa yang sudah jauh dari Tuhan, ya, yang perlu ditegur dosanya. Yang seharusnya menerima teguran dosa mereka supaya mereka berbalik dari kejahatan. Tapi nabi-nabi palsu ini ya bukan memberikan teguran, mereka mengatakan ya kecelakaan tidak akan menimpa kamu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Kamu akan selamat, damai sejahtera, shalom. Bukan salah ngomong damai sejahtera, bukan ngomong shalom selalu salah, bukan itu poinnya. Tapi Tuhan nggak bilang shalom masalahnya, Tuhan nggak bilang damai sejahtera, Tuhan bilang mereka suruh bertobat. Tapi nabi-nabi ini memang play safe ya, play safe itu. Mereka mau cari aman, cari aman. Mereka takut ya kehilangan posisinya. Mereka takut kalau mereka nggak disukai oleh banyak orang. Dulu di dalam zaman Hitler ya, di dalam zaman Nazi, itu banyak sekali ya, banyak. Katanya hamba Tuhan, katanya pendeta ya. Ternyata terus kemudian menyesuaikan berita mereka dengan ideologi Nazi. Padahal mereka tahu sebetulnya itu nggak cocok dengan gospel, nggak cocok dengan Injil. Tapi apa boleh buat ya, yang berkuasa Hitler, ya kayaknya kita harus mendukung dia. Cuma ada sekelompok kecil ya, sekelompok kecil orang-orang Kristen ya, yang profetik ya, profetik. Mereka confess Injil itu apa? Mereka nggak setuju ya, dengan ideologinya Hitler. Karena nggak cocok memang dengan narasi kerajaan Allah. Itu bukan narasi kerajaan Allah, itu narasi kerajaan dunia sebetulnya. Dan orang-orang ini dianiaya, orang-orang ini dianiaya. Mereka tergabung kepada satu fellowship alliance kecil ya, disebut bahasa Jermannya pakai istilah Bekennende Kirche, itu kalau diterjemahkan itu confessing church.
Gereja yang mengaku, mengaku, gereja yang mengaku. Gereja yang profetik itu gereja yang mengaku, gereja yang mengaku. Mengaku itu artinya apa sih? Setiap minggu kita ada pengakuan iman rasuli ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa ya ada pengakuan iman rasuli? Ini bukan hanya, ya hanya tanda kutip, bukan hanya sih ya, hanya. Ini something banget sih. Tapi salah satunya pasti memang adalah, ya supaya kita boleh memberitakan apa isi ya, yang kita percaya kan ya. The content of our Christian faith, itu apa sih sebetulnya? Kita percaya itu apa sih? Apa yang kita percaya? Ya kita katakan, kita confess, kita mengaku, ini loh yang saya percaya ini gitu ya. Ada gereja yang nggak konfesional kan memang saya katanya gereja tapi kok nggak konfesional. Kalau kita mau menyelidiki gereja ini percaya apa sih, kita cek di website nggak jelas ya saya. Percaya apa sih sebetulnya gitu ya? Apa sih pengakuan imannya? Nggak jelas. Gitu. So, confessional church itu berarti ada isi ya, apa yang dipercaya. Nah itu dasar lah saya. Tapi kadang-kadang kita lupa aspek yang sangat penting ya. Confessional church itu ya itu berani mengaku despite ya. Despite dunia itu punya narasi yang lain gitu. Dan itu rada bahaya ya saya mengaku seperti itu. Saya ambil contoh ya saya. Markus ya, itu Markus menyebut Yesus itu anak Allah. Sudah tahu istilah anak Allah, son of God, itu titel untuk kaisar. Kaisar itu ya. Kaisar itu adalah anak Allah. Kaisar itu menyebut dirinya itu son of God. Dan kaisar itu menyebut dirinya soter, dia juru selamat. Kaisar itu juru selamat, dia datang membawa kabar baik. Membawa kabar baik. Dia menghadirkan damai, ya, Pax Romana. So istilah juru selamat, ya, membawa kabar baik, damai, ya, Pax Romana, ya, anak Allah, itu semuanya itu Caesar cult, ya, itu Caesar cult, itu penyembahan untuk kaisar. Tapi Markus ya, dengan beraninya, dengan nekatnya saya bilang, anak Allah itu Yesus. Yesus itu anak Allah. Dan dialah juru selamat ya, Matius mengatakan juru selamat itu Yesus. Bahaya sekali ya saya titel itu ya. Ini kalau di dalam zaman Hitler tadi ya, balik cerita tadi ya. Ada gereja, saya di dalam saat itu gereja yang mengaku ya, waktu membaptiskan. Berapa puluh orang sudah dibaptis ya. Itu pendetanya setiap kali ngomong ya. Itu Hitler pada zaman itu tuh disebut Führer. Führer itu kalau terjemahkan bahasa Inggris ya leader, the leader, der Führer. Ya. Sang pemimpin itu Hitler itu maksudnya itu. Lalu pendeta itu melakukan baptisan. Ya bilang engkau mengakui ya your only Führer yaitu Yesus Kristus. Terus dibaptis di dalam nama Allah Tritunggal. Akuilah your only Führer, yaitu Yesus Kristus. Baptis lagi pakai nama Allah Tritunggal. Beberapa puluh kali saya kalimat itu diulang. Setiap kali mengucapkan kalimat itu saya. Setiap kali itu adalah pengakuan yang berbahaya sebetulnya itu. Dan gereja itu saya sebetulnya dipanggil untuk ini. Daripada jadi nabi palsu, daripada nabi palsu. Nabi palsu itu apa sih? Saudara jangan pikir, oh ya itu saya tahu nabi palsu. Yang suka khotbah prosperity gospel itu kan ya, Injil kemakmuran itu nabi palsu. Ya saya setuju itu memang nabi palsu betul gitu. Tapi sekali lagi ya, saya kurang tertarik membahas itu hari ini. Saya lebih tertarik saudara dan saya ini loh, kita ini nabi palsu nggak ya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Berani nggak kita mengaku narasi kerajaan Allah? Jangan bilang di gereja, soalnya kalau di gereja ya ini hari Minggu soalnya. Di dalam keseharian kita loh. Waktu saudara berdagang itu, waktu saudara kerja, waktu saudara mendidik anak, waktu saudara di dalam kehidupan keluarga, itu narasi apa yang keluar sebetulnya gitu? Perkataan apa dari narasi apa? Jangan-jangan ideologi dunia loh yang keluar gitu. Ada orang yang pergi ke gereja, mengaku, menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari, takut banget saya kalau nggak ada uang. Loh, juru selamatnya itu siapa sebetulnya ya? Yesus atau uang sih sebetulnya gitu. Katanya waktu minggu nyanyi I'd rather have Jesus, katanya. Lebih baik aku dapat Yesus daripada kekayaan.
Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, betul nggak ya itu? Betul nggak itu narasinya itu? I'd rather have Jesus. Waktu hari Pentakosta, kita merenungkan tentang Roh Kudus, kita melihat, mendengar, ya, even percaya betapa pentingnya hidup dipenuhi Roh Kudus, ya, hidup yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Ini baru 2 minggu ya, baru 2 minggu. Betul nggak saya? Masih narasinya sama gitu. Betul nggak di dalam hidup ini ya, saya itu khawatir sekali, khawatir apa? Khawatir kalau hidup saya nggak dipenuhi Roh Kudus. Betul nggak saya itu? Atau kita khawatir yang lain ya, kita khawatir macam-macam lah saya, khawatir yang sebetulnya itu Tuhan sanggup mencukupkan dan sudah dicukupkan juga. Tapi dasar kita serakah ya, seperti nggak cukup terus. Apa yang kita katakan, ya, apa yang kita saksikan kepada orang lain. Kita ini nabi palsu atau nabi yang diutus Tuhan dengan fungsi profetik, menyampaikan apa yang kita dengar di dalam musyawarah Tuhan. Sekali lagi ya, apa sih kaitannya dengan mencintai sesama ya? Saudara, kalau pertama, kita nggak mendengar, kita nggak berbagian di dalam musyawarah Tuhan, kita nggak tahu apa yang Tuhan mau katakan. Lalu kita berkata-kata kepada sesama, apa nggak mencelakai ya ini apa? Sesama kita itu dengar kalimat apa ya dari kita? Dulu ada lucu-lucuan Mr. Bean, saudara tahu kan ya, Mr. Bean ya, tiba-tiba diseret masuk ke ruang operasi. Saudara tahu nggak itu? Lalu dia pakai ini apa itu namanya? Apa? Yang bikin orang yang jantungnya berhenti. Diseret gitu aja. Nggak sekolah dokter, nggak apa, suruh ini ya. Ya memang film lucu-lucuan sih ya. Ya akhirnya berhasil gitu, heran juga gitu ya. Tapi in reality kayaknya enggak sih ya. Kayaknya enggak. Kalau orang nggak mendengar suara Tuhan, asal ngomong gitu ya, terus kemudian tiba-tiba ada kalimatnya kayaknya kena benar-benar dari Tuhan. Itu cerita Mr. Bean sih kayaknya, bukan lah. Di dalam reality will not happen, itu nggak akan terjadi gitu. Yang ada itu akan ngawur. Coba pianis suruh masuk ke ruang operasi, dia tahu apa ya dengan ruang operasi gitu. Atau sebaliknya gitu ya, dokter suruh ngajarin piano gitu, atau apa ya, suruh benerin mic gitu. Ini gimana ya gitu. Gak bisa kan, nggak bisa gitu. Sama ya, waktu kita mau berkata kepada sesama ya, mau menguatkan mereka, menghibur, menegur. Betul nggak ya kita itu sudah belajar dari Tuhan ya? Kita mendengar nggak ya suara Tuhan itu apa sebetulnya gitu. Sehingga yang kita sampaikan ini betul-betul dari Tuhan. Dan membawa orang kepada pertobatan, membawa orang kepada hidupnya lebih berkenan kepada Tuhan. Bukan penghibur sialan, penghibur sialan katanya ini ya, terjemahan bahasa Indonesia di kitab Ayub ya, penghibur sialan. Penghiburan gak ada kekuatannya ya, penghiburannya bukan dari Tuhan. Gitu. Karena Tuhan juga gak ngomong itu juga sih, akhirnya jadi kalimat-kalimat klise gitu ya, aduh males bener ya denger kayak begini. Klise, moralisme, ya, ajakan-ajakan untuk menjadi manusia lebih baik, kalimat-kalimat motivasional gitu ya. Kelihatannya seperti penghiburan, tapi bukan dari Tuhan sebenarnya. Sisi yang lain, waktu harus menegur, ya. Gak berani menegur juga, gitu. Karena teman gak terlalu banyak, gitu ya, mesti menegur lagi, gitu. Hilang satu dari 3 lagi, 33% itu hilang berarti. Aristotle itu pemikir besar ya, tapi dia pernah mengatakan kalimat ini ya. Ini ada lucunya, tapi ini bukan firman Tuhan, pasti ya. Dia bilang gini, kalau ada 2 orang ya, kalau ada 2 orang kamu nggak kenal, ya, lalu kemudian mereka berdebat ini ya, mereka nggak sepaham, lalu minta kamu menjadi jurinya, ya, minta kamu menjadi hakimnya. Oh terimalah. 2 orang yang kamu nggak kenal ya. Kalau ada 2 orang yang nggak kamu kenal berdebat, beda pendapat, terus minta kamu jadi hakimnya, terimalah. Salah satu pasti jadi temanmu gitu. Masuk akal sih ya, benar kan ya? Tapi terus dia melanjutkan, tapi ya kalau ada 2 orang berdebat dan 2 orang itu temanmu dan mereka nggak sepaham, lu jangan mau-maunya disuruh jadi hakim.
Karena apa? Karena salah satu temanmu pasti hilang setelah itu gitu. Kamu nggak akan jadi temannya dia lagi gitu. Kalau orang nggak kenal, terima saja salah satu potensialnya jadi temanmu. Tapi kalau dua-dua sudah temanmu dan dia tanya pendapatmu, mereka lagi nggak setuju, lu mendingan pergi, mendingan lu pergi aja. Karena nanti kamu udah kehilangan satu teman itu. Ya ini loh, ini namanya Aristotle yang agung, yang nggak terlalu agung ya sebetulnya. Ternyata Aristotle ini coward ya, Aristotle ini pengecut ya ternyata loh. Gak berani menyatakan kebenaran karena takut kehilangan teman coba. Kalau ada dua orang berdebat, bukannya dia bilang katakanlah kebenaran, gak peduli mau yang A atau dia gak bilang itu, jangan dilayani karena salah satu ntar hilang lagi. Loh, jadi bagaimana dong? Ini pengajar filosofi katanya mengajarkan kebenaran, ternyata kayak begini. Tapi bukankah ini seringkali juga realita di dalam kehidupan ya, kita lihat, waduh ini gimana ya, dua-dua orang GRII, dua-dua jemaat Sunter. Susah ya ngomongnya ya. Sudahlah, biarlah Tuhan menyadarkan dia di dalam saat teduhnya saja. Saya terus mendoakan. Justru waktu kita takut menegur, mungkin Tuhan mau kita suruh menegur kali ya. Justru mungkin waktu kita kepingin menegur, sudah gak tahan ya. Mungkin lebih baik berdoa saja kali ya. Seringkali yang menyangkal diri yang lebih benar sih. Yang menyangkal diri. Kita gak tahan ya, mau ngomeli orang. Mengkoreksi orang, dan itu mungkin yang justru kita harus diem kali ya. Tapi yang kita takut, nggak berani negur, nggak berani ngomong, sungkan lah dan sebagainya, takut kehilangan teman dan sebagainya. Mungkin justru bagian itu kita perlu ngomong kali ya. Nabi-nabi palsu ini ya, nggak mendengar, nggak berbagian dalam musyawarah Tuhan, nggak tahu apa yang Tuhan mau katakan, tapi mereka asal ngomong aja. Kamu akan selamat. Kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, padahal mereka ini mengikuti kedegilan hatinya, perlu ditegur, tapi mereka malah petaka tidak akan menimpa kamu. Inilah nabi-nabi yang membawa kepada nabi-nabi palsu yang mengantar orang pada kebinasaan. Saya agak khawatir ya, kalau kita sebagai gereja suka puji-puji sendiri gitu. Saya khawatir, benar-benar khawatir gitu. Ini bukan gak appreciate pekerjaan Tuhan, bukan gitu ya. Saya khawatir kalau ada orang tua yang terus puji-puji anaknya gitu, oh you are doing well gitu ya. You're doing fine, great. Padahal lukisannya jelek banget gitu ya. Bagus. Gak kalah sama Leonardo da Vinci gitu, waduh. Very misleading ya, misleading banget ya gitu. Ceritanya mau meng-encourage tapi menghancurkan sebetulnya gitu. Gak ada pembicaraan yang realistik ya, gak ada pembicaraan yang according to the reality gitu. Gak ada pembicaraan yang sungguh-sungguh ya. Saudara kalau pergi ke dokter, ya saudara mau dengar kebenaran gak sih ya? Atau saudara mau dengar kalimat-kalimat manis gitu ya? Wah, bapak ini masih sehat loh ya gitu ya, padahal kanker ternyata gitu. Bapak ini makin lama makin muda ya, waduh pasti omong kosong lah saya. Mana ada orang makin lama makin muda itu, kalimat gombal kayak begitu. Tapi kita somehow seneng ya saya dengar kalimat seperti itu. Kita nggak tahan kalau kita menerima teguran, kita menerima kritik ya. Saya baru dari Jawa Timur, dari Surabaya ya. Saya dari sana, lalu jarang ke sana, cuma satu malam aja sih, satu malam ya. Lalu saya ditanya jemaat, ayo mau makan apa mumpung di sini. Saya bilang, saya cari angsle aja, angsle. Sudah tahu nggak angsle ya? Angsle itu semacam sekoteng gitu ya, seperti sekoteng. Itu sekoteng Jawa Timur. Lalu kita pergi ke Bapak Angsle, ada kayak menunya gitu. Saya kaget, saya baca itu ya, Angsle, menerima kritik dan saran. Saya pikir Bapak jualan angsli aja bisa terima kritik ya. Lah kita orang Kristen ini bisa terima kritik nggak ya? Bisa terima teguran nggak ya? Cuma dikritik marah, dikritik katanya nggak encouraging, destruktif, toxic. Gitu. Waduh, so kalau toxic sudahlah end of discussion langsung gitu. Sedikit-sedikit toxic, cuma kesenggol doang, aduh come on lah. Toxic lu ini lemah sekali gitu ya.
lebih gampang hancur daripada stroberi malah gitu ya. Stroberi pun kayaknya masih lebih kuat deh daripada ini. Sulit deh saya. Generasi yang nggak bisa ditegur, generasi yang nggak bisa terima kritikan. Or perhaps bukan cuma generasi baru, tapi orang-orang yang sudah ada umur juga nggak bisa terima kritikan. Waktu kita mulai masuk di dalam tempat pekerjaan, mau spirit belajar, mau dikasih tahu. Waktu kita mulai lumayan agak, let's say, established, ya, mulai mapan, mulai susah ya saya terima kritik ya. Siapa lu kasih saya masukan? Lu ngacah, lu siapa posisi, lu sukses apa coba ya? Ini menakutkan loh saya, ini menakutkan ya. Cuma orang sukses boleh kasih kritik saya. Sudah pernah pikir ini gak ya? Lu gak terlalu sukses, gak usah ngomong. Kita gak tertarik denger lu, sukses dulu. Sukses dulu baru ngomong, nanti kita pikir-pikir apakah kita belajar daripada kamu atau tidak. Tapi coba dong sukses dulu, gak sukses, gak usah ngomong, gak usah. Kita gak tertarik dengerin orang-orang gak sukses. Benar gak saya ini prinsip firman Tuhan itu? Apa ini prinsip firman Tuhan ya? Kalau kita punya anak, dia masih kecil, terus dia ngomong kasih kalimat yang benar, itu dia harus sukses dulu gitu maksudnya. Mana ya? Lu belum kerja, so nggak usah ngomong, nggak usah kasih tahu apa-apa. Gitu. Belum berhasil, ayo berhasil dulu dong, baru nanti. Ya inilah saya, ini ideologi elitisme namanya, ideologi elitisme. Yang nggak ada hubungannya dengan kerajaan Allah, saya. Nggak ada hubungannya dengan narasi kerajaan Allah. Ini kerajaan dunia ini. Tapi orang seringkali nggak sadar, saya. Nggak sadar bahwa ini adalah narasi kerajaan dunia. Ini orang tetap saja percaya kepada Injil, tetap mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Pencipta. Ini apa sih semua artinya itu apa sebetulnya gitu? Tetap berdoa Bapa kami juga dan sebagainya. Tapi kita sebenarnya mengerti nggak ya sebenarnya di dalamnya itu apa sebetulnya gitu? Apa yang ada di dalam doa ini apa ya? Di dalam pengakuan iman rasuli yang saya ucapkan itu artinya apa sebetulnya gitu? Benturannya di mana? Apa yang bukan ini, yang lain dengan yang saya percaya itu apa sebetulnya? Sekali lagi ya saya, waktu Markus mengatakan inilah Injil anak Allah, Yesus anak Allah, oh dia jelas sekali, dia sangat jelas. Pendengarnya juga sangat jelas bahwa Markus sedang ngomong ini loh, Yesus ini adalah the true son of God, bukan kaisar yang kamu sembah itu, bukan, itu mah palsu itu bukan anak Allah, itu dia ngomong sendiri kalau dia anak Allah. Yesus ini yang sungguh-sungguh anak Allah, itu tahu mereka sungguh-sungguh tahu. Bukan pelunga-pelungu saya waktu mendengar Yesus anak Allah, Yesus juru selamat. Mereka tahu konteksnya apa gitu. Ini pertanyaannya saya, kita tahu nggak saya konteksnya apa yang kita percaya ya? Kita tahu nggak ya sebetulnya gitu? Tahun 2024 ini ya, kita mengatakan kalimat yang sama. Do we know? Kita ini tahu nggak sih saya apa yang kita percaya ya? Ini benturannya di mana? Benturannya di dalam narasi mendidik anak, di dalam kehidupan keluarga, di marketplace, di tempat pekerjaan. Saya kebentur dengan apa ya kalau saya menjadi orang Kristen? Ada satu pengkhotbah kalau saya nggak salah Charles Spurgeon ya. Kenapa gereja itu nggak menggarami dunia ya? Padahal Tuhan kita kan bilang gereja mesti menjadi terang, menjadi garam. Kenapa gereja itu? Kok dunia nggak mendapat impact daripada kehadiran gereja ya? Jawabannya ya jangan-jangan gereja sudah terlalu mirip dunia. Jangan-jangan gereja tertariknya dengan cerita kesuksesan dunia juga gitu. Jangan-jangan gereja nggak terlalu tertarik dengan kemuliaan Kristus yang disalib, tertariknya dengan kemuliaan Tuhan, tapi ala dunia gitu. Iya, gimana mau menggarami dunia saya? Gereja kayaknya digarami dunia kalau kayak begini, bukan dunia yang digarami oleh gereja. Saya bisa terus khotbah bagian ini saya, tapi nanti bisa mendiscourage saya mesti hati-hati juga. Gak boleh jadi nabi palsu ya saya. Ada gebukan, ada balutan ya. Tuhan kita itu menanti kita bertobat terus-menerus. Mencintai sesama itu artinya apa sih, tesis saya hari ini ya.
Ya sederhana saya mencintai sesama. Kalau kita mencintai sesama, kita peka mendengar suara Tuhan. Kita diisi oleh kelimpahan firman Tuhan. Setelah itu waktu kita berkata-kata kepada sesama, yang keluar adalah apa yang kita dengar dari Tuhan. Itu namanya prophetic. Prophetic itu berarti ada fungsi nabi. Tapi waktu kita nggak peka terhadap suara Tuhan, kita nggak tahu Tuhan sebetulnya mau ngomong apa. Kita nggak terima, kita nggak receive, kita nggak mendapatkan. Yang keluar itu apa dari diri kita? Yang keluar kecemasan, ya, kepahitan, iri hati, kebencian, ya, kekhawatiran, nyinyir. Aduh, nggak habis-habis ya. Gak ada yang beres yang keluar. Saya bukan berarti saudara gak boleh cerita unek-unek, saya boleh. Tentu saya ada saat-saat kita itu lemah dan kita perlu menumpahkan ya isi hati kita yang berat itu. Saya percaya ada tempatnya gitu. Tapi kalau orang Kristen seumur hidupnya isinya terus buang sampah terus kayak begini, waduh males ya saya. Gimana sih? Ada saat-saat di mana kita itu mengekspresikan sampah di dalam kehidupan kita dan perlu didengar orang lain. Saya setuju, memang betul. Makanya ada konseling kan, so ya. Ya konseling itu kan basically itu ya, betul ya. Tapi kalau seumur hidup kita, so yang keluar itu isinya adalah ini, so apa yang dari kedagingan kita ya. Gak ada manis-manisnya, gak ada pengharapannya, gak ada cinta, gak ada yang isi itu kekhawatiran lah, cinta uang lah, gosipin orang lain lah, gak seneng sama orang lain. Aduh, ini semua yang keluar ini ya. Apa itu bukan nabi palsu saya? Nabi palsu ya, nggak ada yang diterima dari Tuhan yang bisa disampaikan kepada orang lain itu nggak ada ya kan. Semua yang dari dirinya sendiri gitu. Bagaimana ya saya? Lalu saudara pikir, oh nggak apa-apa, yang penting hamba Tuhan tetap profetik gitu ya. Hamba Tuhan tetap profetik nggak masalah gitu. Saudara, gereja itu apa sih ya? Gereja itu bukan hamba Tuhan ya loh, saya bukan loh. Gereja itu semua anggota tubuh Kristus itu gereja gitu. Apakah menolong ya kalau terus hamba Tuhannya suruh khotbah yang bukan nabi palsu, tapi terus kemudian jemaatnya semuanya nabi palsu gitu misalnya ya. Yang penting hamba Tuhannya jangan nabi palsu gitu. Nah, ini menurut saudara akan works ya di masyarakat gitu. Akan merubah dunia, nggak apa-apa yang penting hamba Tuhannya pokoknya gitu ya. Sekali lagi ya saya, kita membaca di dalam bagian ini ya. Tuhan akan menyatakan murkanya. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia melaksanakan dan mewujudkan rancangan hatinya. Pada hari-hari terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Eskatologis ya saya, pada hari-hari terakhir. Berarti apa saya? Berarti Tuhan memang ya seringkali membiarkan, ini menakutkan saya merenungkan bagian ini ya. Penyesatan itu dibiarkan Tuhan. Pada hari-hari terakhir kamu akan mengerti hal itu. Tapi selama berada dalam dunia ya sudah campur aduk antara nabi palsu dan nabi yang diutus oleh Tuhan. Ini akan sama jalan itu. Murid-murid Tuhan Yesus juga pernah mengatakan itu ya. Ini kenapa kita nggak pisahkan langsung saja gitu. Gandum dan lalang ya. Pisahkan dong gandum dan lalang. Ini kan disebut gandum lalang betul kan ya di sini ya. Tapi Tuhan bilang enggak, nanti pada hari terakhir akan dipisahkan. Waduh, ini menakutkan ya, saya. Tapi ini narasi kerajaan Allah. Termasuk dalam gereja, saya. Jadi jangan pikir oh kalau gereja itu gandum ya, yang lalang itu yang di partai-partai politik gitu misalnya gitu ya. Itu lalang, gandum, di sini gandum itu yang urusan sama uang yang dagang-dagang itu lalang gitu. Alkitab nggak bicara itu saya. Gandum lalang itu bisa ada di gereja. Penaburan kerajaan dunia bisa ada di gereja saya. Bisa ada penaburan kerajaan Allah juga. Termasuk di tempat saudara bekerja, juga bukan nggak mungkin ada gandum di sana. Ada penaburan
narasi kerajaan Allah di tempat pekerjaan. Saya tertarik cerita sederhana ini ada di bukunya Tim Keller, seorang yang dimenangkan untuk Tuhan. Lalu cerita sederhana, dia kerja di satu company. Orang ini orang bukan percaya, orang bukan Kristen gitu. Dan dia bikin kesalahan. Dia bikin kesalahan yang mengakibatkan kerugian company. Wah, ini gimana ya, bikin kesalahan. Tapi terus kemudian waktu di meeting besar, kemudian ternyata pimpinannya dia itu mengambil tanggung jawab kesalahan tersebut. Jadi dia di cover. Wah, dia sangat tergerak dia sangat terharu. Lalu setelah dia selesai meeting, dia hampiri pimpinannya, bos, tadi sebetulnya kita sama-sama tahu itu kan saya yang salah sebenarnya. Tapi kenapa tadi bos cover gitu, seperti itu kesalahannya bos, bukan saya, padahal ini kan saya sebetulnya. Lalu bosnya menjawab, ya saya ini orang Kristen, saya percaya Yesus Kristus, dan Yesus Kristus yang saya percaya itu juga cover kesalahan saya. Dia mengampuni dosa saya. Saya coba untuk menghadirkan narasi ini di dalam tempat pekerjaan. Gak usah jauh-jauh lah kerjaan, di keluarga saja di keluarga. Kadang-kadang kita itu bisa punya mentalitas nyalain orang lain nyalain orang lain, aduh ampun deh itu nyalain orang lain. Gak usah jauh-jauh tempat keluar, itu terlalu jauh, family. Kalau ada apa gitu gelas jatuh gitu misalnya, as simple as gelas jatuh gitu. Lo yang jatuhin saya, siapa yang taruh gelas ini di sini gitu? Taruh gelas kok terlalu pinggir loh, siapa yang jatuhin sebetulnya Yang salah yang naruh gitu Ini gelas terlalu licin, nyucinya nggak bersih ini. Saking licinnya sampai ke perusut akhirnya jatuh pecah gitu. Loh, lucu kayak begini ini. Hal-hal sederhana loh Gak bisa take responsibility, lempar ke orang lain Waduh kalau di dalam kehidupan berjemaat kayak begini, masalah bener masalah ini. Gak ada yang take responsibility, begitu kacau, dilempar sudah, scapegoat-nya siapa gitu. Scapegoat-nya siapa? Siapa yang bisa dijadiin scapegoat? Biasanya yang dijadiin scapegoat siapa ya orang-orang yang powerless lah gitu. Mereka gak bisa melawan, gak bisa hire lawyer, gak bisa hire pengacara, ya sudah mereka saja gitu, berhenti di situ gitu. Ada satu orang itu dia yakin sekali dengan siapa ya namanya saya lupa mendadak ini teori scapegoat Rene Girard atau siapa gitu itu dia yakin dengan kekristenan karena waktu dia mempelajari di dalam dunia ini itu society itu bisa bertahan waktu terjadi kekacauan itu dia bisa tetap moving itu waktu ada yang dijadiin scapegoat scapegoat itu menyeimbangkan itu society itu, komunitas itu nggak hancur gitu. Jadi itu bisa jalan lagi gitu. Karena ada satu yang dikorbankan dijadiin scapegoat Lalu dia yakin sekali dengan kekristenan. Kenapa Precisely karena Yesus Kristus itu scapegoat sebetulnya gitu. Loh, dia salah apa sebetulnya? Kenapa kok jadi dia gitu? Dia percaya dengan kekristenan. Inilah jawabannya gitu. Inilah pengharapan umat manusia di dalam Yesus Kristus yang dijadiin scapegoat. Kita pengakuan iman rasuli Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Saudara percaya kan Kita ngomong itu kan di pengakuan iman rasuli kan. Yakin Yesus dijadiin scapegoat loh. Sudah bilang, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Beneran
Kita rela jadi scapegoat seperti Yesus Kristus. Kan percaya kepada Yesus Kristus toh. Kepercayaan kita itu apa ya artinya itu? Jangan kita ngomong dan kepada Yesus Kristus, tapi di dalam sehari-hari scapegoating orang lain, guilt tripping lah dan sebagainya. Loh, ini apa urusannya ya dengan pengakuan iman rasuli dan kepada Yesus Kristus itu? Mendingan ngomong dan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mendingan itu kali, lebih jujur at least. Tapi ngomong dan kepada Yesus Kristus, tapi nyalain orang lain terus, nyalain orang lain. Gimana sih? Sekali lagi ya saya, balik lagi ya. Di dalam dunia ya, yang orang itu suka nyalain orang lain ya. Suka untuk lempar kesalahan kepada orang lain, gak mau tanggung jawab. Karena apa sih? Karena dunia itu gak ada pengampunan ya. Gak ada cinta, makanya orang itu takut mengaku ya, mengaku dosa itu takut gitu, mengaku salah ya, bukan diampuni soalnya, bukan dicintai, diinjak ya, tambah mengaku salah tambah diinjak ya, tambah diteken gitu, tambah dirajam, akhirnya ya orang ya kalau kayak gini saya nggak usah mengaku dosa, nggak usah mengaku salah, makanya lempar kesalahan kepada orang lain, karena gak ada cinta sebetulnya, gak ada kasih, gak ada cinta. Tapi kalau kita mengenal cinta, ya, pertama kita dicintai oleh Tuhan. Kita juga mencintai sesama. Ya. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Ya, ya berarti itu sih, di dalamnya itu boleh ada penghiburan, tapi juga boleh ada teguran. Ya. Di dalam komunitas yang sehat, ya, komunitas yang saling mencintai, saling mengasihi, menegur itu nggak ada isu sih, menegur itu nggak ada isu gitu. Karena orang itu assured, orang itu yakin ada cinta kok di sini, gitu. Nggak ada masalah dengan teguran. Tapi teguran itu menjadi luar biasa sensitif ya, sangat nggak bisa diterima kalau nggak ada cinta di dalamnya gitu. Itu sedikit pun deh langsung lukanya dalam sekali ya. Karena apa? Karena nggak ada cinta sebetulnya, nggak ada kasih. Gitu. Tuhan mencintai umatnya, maka dia mau menegur umatnya. Tapi nabi-nabi palsu ini ya, memang gak ada cinta sih. Nabi-nabi palsu ini memang gak pernah ada cinta. Mereka gak mau menegur. Bukan karena mereka mencintai, bukan. Tapi karena mereka mau disukai. Disukai oleh orang-orang yang mereka gak mau tegur ini. Padahal dengan tidak menegur, tidak mengundang mereka bertobat, nabi-nabi ini sedang menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan dan mereka mencari keuntungan mereka sendiri. Jangan kita nggak bersaksi, jangan kita itu nggak profetik di dalam kehidupan ini. Jangan kita nggak menderita karena Kristus, jangan kita nggak menggarami. Jangan garam kita itu nggak hancur ya, dan karena itu nggak bisa memberikan rasa asin karena kita nggak mau hancur. Jangan terang kita itu seperti lilin deh, nggak melting, nggak leleh, akhirnya nggak bisa menerangi juga. Karena kita terlalu mau utuh, kita nggak mau dipecah-pecahkan. Sekali lagi ya, saya mencintai sesama, memberitahukan apa yang mereka butuhkan. Meskipun mungkin waktu pertama diberitakan bisa ada penolakan, orang bisa nggak senang. Ya itu namanya pikul salib ya, pikul salib itu. Muji-muji, ya, meninggi-ninggikan, terus ini apa ya, semua orang kelihatannya senang. Itu sugar coated itu perkataan yang dikasih pemanis ya, akhirnya mencelakakan orang. Bukan membawa kepada pertobatan yang sejati. Again, sepanjang sejarah, saudara melihat ada dua tendensi ini ya. Tendensi pengecut, tendensi orang yang gak berani menyaksikan narasi kerajaan Allah ya, untuk kepentingannya sendiri. Atau tendensi yang satu lagi, ini bukan karena kita kuat, bukan karena saudara dan saya mampu, tapi di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, berani mati demi kerajaan Allah. Harap Tuhan memakai kehidupan kita yang sederhana ini.
Tuhan nggak bergantung orang-orang influensial sih, saya enggak gitu. Tuhan nggak bergantung orang yang followersnya banyak atau apa. Tuhan nggak bergantung itu. Tuhan nggak bergantung orang yang punya uang resources, financial resources banyak sehingga bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Tuhan nggak bergantung itu. Itu bukan kualifikasi dipakai oleh Tuhan, saya bukan. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang rela menderita bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan. Gak peduli saudara banyak resource, sedikit resource, gak ada urusan, gak penting sama sekali. Apa gunanya sesuai kita punya banyak resource, kita punya banyak koneksi dan sebagainya. Tapi kita gak tertarik dengan narasi kerajaan sorga. Lalu kita dipakai Tuhan, ya dipakai dunia kayaknya, bukan dipakai Tuhan. Jangan menghina diri sendiri ya, jangan membuang diri sendiri, jangan sombong juga. Tapi kalau Tuhan mau pakai seseorang, dia bukan bergantung kepada kualifikasi-kualifikasi yang dibangun oleh dunia ini, bukan. Tuhan pakai orang-orang sederhana. Orang sederhana yang diberikan keberanian untuk mengikut Kristus. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa merenungkan satu bagian firman Tuhan. Engkau memberi peringatan supaya kami ini tidak menjadi nabi-nabi palsu yang bukan menyampaikan apa yang kami dengar dari Tuhan, tapi apa yang berasal dari diri kami sendiri. Tuhan, mengampuni segala ketakutan kami ketika kami gagal bersaksi di dalam keseharian, ketika kami tidak membiarkan Engkau menguasai hidup kami, Engkau dan kerajaan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan membangkitkan kami, membawa kami ke dalam kehidupan di dalam segala kelimpahan, bukan kelimpahan materi, bukan kelimpahan uang, bukan kelimpahan nama, tapi kelimpahan berkat rohani ada di dalam Kristus, kehidupan Kristus, kepenuhan Roh-Mu yang kudus. Berkati supaya kami boleh berjalan di dalam kuasa Tuhan, di dalam hidup yang singkat, kami yang sederhana, boleh menyalurkan, boleh mengalirkan apa yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Beri kepada kami kekuatan untuk mencintai Engkau, mencintai sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan merubah manusia, Tuhan menyelamatkan manusia, dan Tuhan mengutus manusia menjadi hamba-Nya. Dunia dari mana? Dunia kemana? Manusia bagaimana jatuh? Manusia bagaimana disempurnakan? Manusia berdosa yang harus dihukum. Manusia yang di dalam Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal.